Halo, selamat datang di Naratox. Naratox kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan calon Bupati Bulungan nomor urut 1. Nomor urut 1 ada Bapak Syarwani. Selamat malam Pak Syarwani. Selamat malam. Ya, aduh saya manggil Bapak agak kaku kayaknya, panggil Bang aja karena saya sama Bang Syarwani ini cukup intens berhubungan. Kita cukup akrab lah karena beliau sebelum menjabat di beberapa lembaga. Saya juga kebetulan sering melakukan kegiatan peliputan dan wawancara ke beliau. Jadi untuk Naratox kali ini saya panggil Abang aja. Siap. Biar lebih akrab. Apa kabar Bang Syarwani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sejauh ini terus bergerilya ya untuk terus bergerak. terus bergerak ya. Mungkin banyak yang kenal sosok seorang Syarwani adalah seorang politisi muda asli Kabupaten Bulungan yang kemudian mencatatkan sejarah politik yang cukup baik karena beliau sempat menjabat Ketua DPRD Bulungan kemudian terpilih di DPRD tingkat provinsi. Artinya di usia yang masih terbilang muda, Pak Syarwani mencatatkan sejarah politik yang cukup apik. Tapi tidak banyak yang tahu nih kalau seorang Syarwani berangkat dari latar belakang seorang pendidik. Makanya hari ini kita ajak Bang Syarwani untuk coba ceritain sedikit. Guru kok nyasar ke politik itu gimana ceritanya? Iya. Jadi ya mungkin ini panggilan jiwa ya. Dan memang pilihan yang harus kita buat, yang harus kita putuskan. Memang kalau pendidikan formal sejak tahun 93 masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, itu masuk harusnya keluar di tahun 98 harus menjadi seorang guru kalau mengikuti jalur pendidikan formal. Namun pada saat yang bersamaan ketika 98 masuk tahun 99, ketika itu juga ada proses pemilu yang diselenggarakan. Nah, kita mulai berkiprah dan mungkin pilihan yang sudah kita buat dan kita putuskan untuk mencoba melakukan aktivitas atau profesi baru yaitu terjun di dalam dunia politik praktis. Yang mengawal ini memang betul-betul dari bawah. Dari bawah ya? Ya, melangkah dari bawah, dari kecamatan. Pertama di tahun 99 ya, alhamdulillah pada saat itu untuk di Kecamatan Tanjung Palas kita diberi mandat dan kepercayaan oleh Partai Golkar Bulungan sebagai sekretaris kecamatan. Dan pada saat itu juga masuk di dalam daftar pencalonan di legislatif, khususnya dapil Kecamatan Tanjung Palas sampai pada periode 2004, dari pemilu 99 sampai 2004. Nah itulah ya mencoba sesuatu yang baru dan juga mencoba berani mengambil sebuah pilihan dan keputusan dengan terjun langsung ke dalam dunia politik. Dan memang praktis selama kurun waktu 5 tahun dan ketika masuk di dalam anggota DPRD Kabupaten Bulungan hasil pemilu 99-2004 itu memang praktis kita meninggalkan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan jalur formal pendidikan kita tadi. Sekalipun ada perjalanan beberapa kali tes pegawai negeri pada saat itu, ya memang karena masih mengemban amanah sebagai anggota DPRD ya tentu kita tidak ikut berpartisipasi ataupun ikut dalam proses kalau ingin meneruskan karir sebagai seorang guru ataupun PNS yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga pada pemilu karena ada pemekaran wilayah Bulungan menjadi Malinau dan Nunukan, kita duduk sebagai salah satu anggota DPR PAW pada saat itu masih PAW ya dijabat oleh Pak Anang Dahlan sebagai bupati dan Pak Hendri Edom almarhum sebagai wakil bupatinya. Nah, usia berapa tuh Bang? Saya ikut karir di politik mulai 99 itu di usia 24 tahun. Cukup muda ya? Ya 24 tahun. Ya sampai hari ini konsisten saja ya, saya mempercayai, saya sangat meyakini ketika kita menjalani sebuah profesi itu secara konsisten ya insya Allah akan yakin dan percaya akan terbuka jalan. Ya, jadi di tahun 99 ya masuk politik dan kemudian beberapa tahun setelah itu terpilih melalui mekanisme PAW. Setelah itu apakah pilihan untuk masuk ke politik ini sudah dapat restu dari keluarga dan lain-lain Bang? Karena mengingat politik ini kan bisa dikatakan hari ini orang butuh dukungan dari semua pihak, termasuk orang-orang terdekat untuk terjun ke dunia politik yang terbilang cukup keras. Ya tentu keputusan mengambil keputusan terjun ke dunia politik ini pasti akan kita komunikasikan dan minta restu terutama dari kedua orang tua ya, dan seluruh keluarga besar yang terdekat dengan kita untuk ikut terjun langsung dalam dunia politik. Dan alhamdulillah
Seluruh keluarga besar saya secara pribadi, baik mulai dari tahun 99 sampai hari ini, sangat memberikan dukungan dan support terhadap aktivitas kegiatan-kegiatan kita yang terjun langsung dalam dunia politik praktis itu sendiri. Ya. Jadi setelah tahap pertama menduduki jabatan di legislatif, kemudian mengikuti pemilihan lagi. Mengikuti pemilihan di tahun 2004 pada pemilu 2004 sampai 2009. Namun pada saat itu saya tidak sempat duduk di DPRD Bulungan karena memang kalau sistem pemilu ya, sistem pemilu pada saat itu menggunakan nomor urut. Jadi pada saat itu saya berada di nomor urut 5, sementara kursi yang diperoleh oleh Partai Golkar di dapil yang saya ikuti hanya dapat 3 kursi. Sehingga praktis saya harus tidak duduk di anggota DPRD. Namun kalau berbanding dengan sistem pemilu hari ini, tentu saya yang harus duduk karena menggunakan sistem suara terbanyak. Ya, tapi kita tetap konsisten, tetap istiqomah di jalan ini, terus meneruskan karir di politik. Ya alhamdulillah bisa berlanjut sampai hari ini. Dan 2009 ikut kembali berkontestasi dan menang. Ya. Nah, termasuk juga Mas Diki, saya pernah ikut dalam tes CPNS di Bulungan pada tahun 2005. Yaitu ngambil formasi sesuai dengan jalur ijazah tadi ya. Coba. Tapi alhamdulillah pada saat itu lulus. Namun lagi-lagi ya kalau dibilang galau mungkin iya, tapi juga bisa jadi ya, tapi itulah pilihan. Kita harus mengambil sebuah keputusan. Ketika lagi kita komunikasikan, kita minta petunjuk dari keluarga dekat, bagaimana saran, pendapat maupun juga beberapa tokoh yang memang perlu kita dengarkan masukan pandangannya. Saya hanya satu saja yang menarik dari saya, ada satu orang tokoh daerah ini yang menyampaikan dengan saya pada saat itu, membangun Bulungan, mengabdi untuk Kabupaten Bulungan ini tidak mesti harus jadi pegawai negeri sipil. Nah itulah yang memberikan menambah keyakinan ternyata walaupun sempat terhenti di 2004-2009 tidak di DPRD Bulungan, bukan berarti kita harus mundur dari kancah perpolitikan yang ada di daerah melalui kegiatan-kegiatan politik praktis itu. Makanya disarankan ya tetap saja menjalani kegiatan-kegiatan aktivitas politik yang ada di daerah. Ya alhamdulillah bisa berlanjut sampai hari ini. Nah pada saat terpilih dan langsung menduduki posisi ketua ya? Belum pada ya? saat itu 2009-2014 saya masih anggota. 2009-2014 saya wakil ketua DPR. Wakil ketua. Kemudian masuk ke periode kedua 2014. 2014-19 baru terpilih sebagai ketua ya, DPRD. Pada saat dari 2009 ke 2014, kemudian 2014 ke 2019, apa kemudian yang menjadi sangat signifikan dari pencalonan naik di pertama kali di DPR itu, kemudian yang kedua menduduki posisi ketua? Yang paling signifikan saya sangat meyakini bahwa ketika kita menjalani dan bisa bergaul ya dan bisa mengaktualisasikan kemampuan kita melalui partai politik, ternyata juga kita ada support, ada dukungan. Tidak hanya sebatas di lingkungan keluarga kita atau tempat tinggal kita, tapi dalam konteks yang lebih luas. Nah itu yang saya rasakan. Nah cuma saya yang prinsip yang ingin saya bangun adalah bagaimana saya bisa membuka ruang dan bisa berkomunikasi lebih banyak dengan berbagai macam komunitas ataupun lintas usia maupun juga lintas agama, lintas suku dan lain sebagainya, supaya banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita dengar. Ketika ruang itu kita buka, ternyata itulah yang menjadi modal dasar kita ketika terjun dalam perpolitikan di 2009 menuju 2014, termasuk yang menuju 2014 ke 2019. Nah itulah hal yang paling mendasar yang saya rasakan, ternyata mungkin ada keyakinan bahwa ada kepercayaan yang diberikan publik Bulungan pada saat itu kepada kita ketika kita mencalonkan diri kembali sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan melalui kontestasi pelaksanaan pemilu di tahun 2014 maupun juga di 2019 yang lalu. Ketika memenuhi kontestasi di 2014, 2015 Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebagai provinsi ke-34 di Indonesia. Artinya sebagai ibu kota, Bulungan tentu mengalami perubahan-perubahan secara pemerintahan, perubahan-perubahan secara sosial dan lain-lain. Jabatan ketua DPR tentu memiliki fungsi yang sangat vital pada saat itu, menyambut kedatangan provinsi baru di tanah Bulungan yang notabene memang induk dari segala daerah yang ada di Kalimantan Utara.
apa tantangan pada saat Abang menduduki ketua DPR kemudian menyambut provinsi baru itu seperti apa sih? Ya, karena itu amanah Undang-Undang 20 ya 2014 tentang 2012 tentang pembentukan Kaltara itu sendiri, ya suka tidak suka konsekuensi Bulungan ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Ya tentu sekalipun kita berada dalam peran legislatif termasuk juga dengan pemerintah daerah pada saat itu bagaimana saling menguatkan dan berpartisipasi secara aktif dalam upaya untuk menyiapkan dan kehadiran daripada Kabupaten Bulungan Tanjung Selor ini khususnya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Ya memang banyak hal yang menjadi sebuah kita persiapkan ya, termasuk bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk upaya bagaimana membantu memfasilitasi baik itu dari aspek kepegawaiannya maupun juga yang menyangkut masalah aspek infrastruktur pemerintahan itu di provinsi sendiri, termasuk persetujuan yang kita berikan pada saat itu ketika kita diminta untuk menyiapkan lahan untuk kegiatan pembangunan pusat perkantoran yang ada di pemerintah provinsi seperti yang kita lihat hari ini. Nah itu bagian-bagian yang kita anggap ya bukan kontribusi sih, tapi menjadi sebuah kewajiban yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan yang ditunjuk sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Secara politik tentu distribusi kekuatan politik ke Bulungan itu sangat signifikan pada saat itu. Artinya bagaimana kemudian memilah mana kemudian yang aman bagi Bulungan. Bagaimanapun di tengah euforia otomatis ada hal-hal yang prinsip tetap harus dijaga, terutama oleh pemerintah dan legislatif. Apa kemudian mungkin risiko pada saat itu yang kemudian dilakukan sama bagian yang sempat di-handle sama DPR? Ya salah satunya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan di kita ya, ketika ada permintaan bagaimana membantu menyiapkan, memfasilitasi terkait dengan infrastruktur pemerintahan provinsi, ya tentu konsekuensi dan juga mungkin konkret yang bisa kita jadikan sebagai kontribusi adalah hibah yang diberikan. Hibah. Pada saat itu lahan dan juga ex kantor Bupati Bulungan itu yang sekarang berdiri sebagai kantor gubernur. Itu yang pasti, itu yang jelas yang kita bisa lihat hari ini dan dokumen itu jelas masih ada. Nah tentu ketika memberikan kontribusi terhadap hal-hal yang mendukung pemerintahan provinsi hari ini kan satu saja Mas Diki prinsipnya bahwa konsekuensi Tanjung Selor Bulungan sebagai ibu kota ini kan memberikan dampak terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan itu sendiri, baik itu dampak secara fisik pembangunan maupun juga secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan itu bisa kita lihat sampai hari ini, suka tidak suka pertambahan penduduk Kabupaten Bulungan itu luar biasa, cukup signifikan peningkatannya. Ya ini implikasi dari kehadirannya ibu kota provinsi itu berada di Kabupaten Bulungan. Tentu saya yakin juga perputaran ekonomi dan juga upaya menggerakkan seluruh kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan juga mendapatkan imbas ya, dampak secara ekonomis dari kehadiran kita sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara itu. Artinya ada impact secara sosial budaya terutama ketika memang banyaknya orang masuk ke Kaltara seperti hari ini, persoalan yang juga hampir dihadapi seluruh wilayah Indonesia, Bang. Provinsi Kaltara sebagai provinsi baru itu harus memiliki identitas. Artinya secara kultur, secara budaya dia harus kuat. Sementara hari ini banyak yang mudah berpendapat Kabupaten Bulungan di tengah statusnya sebagai ibu kota itu masih kurang eksis. Artinya dari sisi itu apa kemudian yang komitmen Abang pada saat memimpin legislatif pada saat itu untuk bagaimana kemudian Kalimantan Utara ini bisa tetap tampil dengan karakter yang dimiliki tanpa harus terimplikasi dengan pengaruh-pengaruh dari luar Kaltara seperti itu. Ya tentu banyak hal ya, artinya identitas daerah katakanlah seperti itu tetap kita pertahankan. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kita memastikan kepentingan daerah dalam hal ini itu betul-betul menjadi sebuah hal yang harus kita perjuangkan bersama. Artinya kepentingan daerah dalam hal ini untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya. Ya termasuk Mas Diki ketika tahun 2017 atau 16 kita melahirkan sebuah produk hukum daerah. Ketika pada saat itu kita ingin menjamin bagaimana memastikan
masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya anak-anak kita ataupun teman-teman kita yang sudah selesai kuliah yang mungkin belum berkesempatan bekerja, kita coba melakukan upaya-upaya konkret dalam bentuk peraturan daerah perlindungan terhadap anak-anak daerah ini, khususnya ketika ada investasi ataupun kegiatan-kegiatan swasta yang ada di daerah, yaitu dengan menjamin adanya perlindungan terhadap ketenaga kerjaan yang ada di daerah, khususnya masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Bahkan secara langsung kita terbuka, kita sampaikan dalam perda itu bagaimana setiap investasi yang ada di Kabupaten Bulungan, entah itu langsung berhubungan dengan pemerintah kabupaten maupun juga mungkin terkait dengan kehadiran provinsi dan ibu kotanya di Kabupaten Bulungan ini, seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan itu dibukakan kesempatan, diberikan ruang dari sisi aturan daerah itu untuk paling tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya dalam peraturan daerah itu disebutkan 70% dalam penyerapan ketenaga kerjaan itu adalah dari masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Bulungan. Kita tidak bicara tentang masyarakat lokal itu pada satu simbol etnis tertentu, tapi siapapun anak-anak daerah Kabupaten Bulungan yang lahir di Kabupaten Bulungan ini, kita tidak bicara suku ya, kita tidak bicara ras atau agama, tapi adalah masyarakat anak-anak Bulungan yang berKTP Bulungan lahir di Kabupaten Bulungan itu bagian yang kita lindungi di dalam peraturan daerah yang kita buat bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Nah, harapan kita memang saya mengakui sampai hari ini itu belum bisa terimplementasi. Ya mudah-mudahan nanti dengan ke depan ada kegiatan-kegiatan besar yang ada di Kabupaten Bulungan itu juga bisa menyerap lapangan pekerjaan, khususnya termasuk bagaimana mengakomodir anak-anak daerah ini bisa beraktivitas atau berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan investasi tersebut. Setelah cukup lama mengabdi di Parlemen Kabupaten Bulungan di kalangan legislatif 2 periode dan ketiga ya, hitungannya bisa dikatakan 3 periode, dan menutup karir di legislatif Bulungan dengan menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan pada saat itu, di mana pada saat itu masa-masa krusial, Provinsi Kaltara baru terbentuk dan lain-lain, defisit anggaran pada saat itu lumayan menguras otak untuk bagaimana kemudian membuat skema ataupun skenario pembangunan daerah ini bisa tetap berjalan di tengah kesulitan finansial. 2019 kemudian Bang Sarwani mencalonkan diri di DPRD tingkat provinsi dan kembali terpilih. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan Bang untuk naik ke tingkat provinsi pada saat itu? Ya tentu saya pada saat itu berpikir bahwa Bulungan ini sebagai ibu kota ya. Jadi itu adalah konsekuensi, dan sebagai bagian daripada masyarakat Kabupaten Bulungan ya harus berikhtiar, berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Kabupaten Bulungan dalam kaitannya kehadiran pemerintah provinsi yang ada di Kalimantan Utara. Pada saat itu kita juga ingin menunjukkan harus ada regenerasi ya. Regenerasi dalam jajaran di internal Partai Golkar utamanya dalam hal ini. Ingin kita tunjukkan bahwa ketika ini adalah jenjang gitu. Ini adalah tangga-tangga yang mungkin bisa kita tempuh ketika nanti kita sudah berjalan sekian tahun berada di legislatif Bulungan dan terasa mapan, cukup bekal kita, ya tentu tidak ada salah kalau kita ingin mencoba memperjuangkan Kabupaten Bulungan dalam sebuah rumah lain, yaitu melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu melalui jalur DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Itulah yang memotivasi kita, dan alhamdulillah kita bisa membangun komunikasi ya dengan pemerintah provinsi dalam kapasitas kita sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ya, setelah memang terpilih sebagai anggota DPRD provinsi, ya, sebetulnya Bang Sarwani menduduki jabatan yang cukup krusial ya. Ini Ketua Komisi 1, di mana Komisi 1 itu membidangi pemerintahan, hukum, dan lain-lain. Belum genap setahun malah mikir nyabuk ya. Artinya ini cukup surprise juga, karena sebelumnya sempat tarik ulur ya. Artinya nama Bang Sarwani itu di bursa kandidat itu sempat muncul, sempat hilang, sempat muncul. Artinya kita secara politik bagaimana sih proses kemudian mantap untuk maju di Pilgub Kabupaten Bulungan? Kalau bicara proses Mas Diki, itu kan ada mekanisme ya di Partai Golkar utamanya. Tentu dalam hal ini setiap kader maupun di luar kader Partai Golkar itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut proses yang ada di Partai Golkar itu sendiri. Nah, saya sebagai salah satu kader Partai Golkar ya alami saja mengalir proses itu kita ikuti sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang ada di Partai Golkar.
Selebihnya ya tentu proses ini berproses sampai proses penetapan dan pengambilan keputusan oleh DPP Partai Golkar pada saat itu menetapkan kita sebagai salah satu calon yang diusung oleh Partai Golkar Kabupaten Bulungan pada kontestasi Pilkada Bulungan tahun 2020 ini. Ya tentu yang lebih memotivasi ya tentu kita ingin, ya jujur saja Mas Diki, bahwa kita ingin kembali ke Bulungan. Bahwa kita sebagai orang yang lahir, ya saya sendiri sebagai orang yang lahir di Kabupaten Bulungan, sebagai anak di daerah ini, ya tentu ingin berbuat lebih terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Ya walaupun sebelumnya saya sempat menjalani katakanlah 3 periode dalam posisi saya di legislatif DPRD Bulungan, tapi bahwa peran di eksekutif juga ketika dan seiring dengan kehendak dan kemauan Partai Golkar pada saat pemilu kada 2020 ini, ya tentu ini yang kita coba untuk kita perjuangkan. Tapi semata-mata bahwa ini adalah sesuatu perjuangan yang harus kita tempuh dengan segala konsekuensi dan resikonya, ya tentu itu bagian daripada upaya-upaya kita memajukan Kabupaten Bulungan sebagai bentuk konsekuensi kita lahir sebagai anak di daerah ini, ya tentu ingin berbuat. Saya jujur saja Mas Diki, saya tidak kepingin juga kita yang ada sebagai anak daerah ini tidak kepingin juga kita jadi penonton di rumah kita sendiri. Benar. Ya tentu ketika ada peluang dan kesempatan melalui proses Pilkada Bulungan tahun ini, ya tentu itu bagian yang harus kita coba untuk kesempatan yang diberikan kepada kita, sepanjang itu memenuhi aturan rambu-rambu yang diatur, ya kenapa tidak kita coba sebagai upaya yang lebih, karena perjuangan di eksekutif saya pikir itu lebih luas dampaknya, ya bukan berarti saya mengecilkan peran DPR, tetap peran DPR itu sangat luar biasa. Tapi sinergi antara DPR dengan pemerintahan daerah itu yang nanti akan bisa menjadi modal dasar untuk percepatan pembangunan di daerah ini, khususnya di Kabupaten Bulungan. Ya, secara politik tentu hanya sekedar menggugurkan semacam kewajiban putra daerah untuk kembali membangun daerahnya kan hanya tidak cukup. Apa sih yang kemudian Bang Sarwani lihat mesti dilakuin di Bulungan? Pertama Mas Diki, kenapa dalam pencalonan saya kali ini bersama dengan Pak Iko Ngala kita tetap mengusung pertama kedaulatan pangan itu sendiri, konteks pangannya. Karena dari data yang kita punya bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bulungan itu adalah masyarakat yang bergerak di bidang petani, nelayan maupun para pekebun. Kedua, secara potensi Bulungan ini kan kita tidak mungkin bicara dalam kapasitas pemerintah daerah lagi terkait dengan hal-hal yang memang bukan menjadi kewenangan daerah. Katakanlah di bidang pertambangan, di bidang kehutanan yang memang hari ini sudah bukan ranahnya berada di kabupaten. Tapi bahwa di Kabupaten Bulungan secara geografis itu memiliki potensi pengembangan kawasan-kawasan pangan itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kerja keras kita, bagaimana menyatukan seluruh kepentingan melalui stakeholder yang ada di daerah yang memang bersentuhan langsung dengan kaitan dengan masalah pangan ini memang kita pastikan bisa harmonis, ya, bisa bekerja sama yang lebih kuat, sehingga nanti harapan kita kedaulatan pangan yang kita usung di dalam visi ini adalah betul-betul bisa kita wujudkan bersama, karena itu bagian daripada upaya memastikan kemajuan daripada Kabupaten Bulungan. Selain pangan, seperti apa wajah Bulungan di tangan Sarwani? Paling tidak kita punya identitas. Daerah ini harus punya sebuah identitas yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Karena kalau kita berhasil menjadikan Kabupaten Bulungan ini berdaulat pangan, itulah identitas daerah ini. Nah tentu ini juga banyak hal yang bisa diambil atau dicakup dari isu pangan ini sendiri Mas Diki. Dan itu kita harapkan menjadi sebuah keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Nah itulah kalau daerah ini memiliki sebuah produk-produk unggulan, sebagai identitas kita, saya yakin itu akan memberikan sebuah dampak secara ekonomis, dampak secara kesejahteraan bagi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menarik pihak-pihak di luar Kabupaten Bulungan, orang-orang dari luar Kabupaten Bulungan, entah itu secara perorangan maupun secara investasi, itu bisa saja menanamkan investasinya ke Kabupaten Bulungan. Prinsipnya saya pikir dengan isu pangan ini yang ingin kita bangun, bagaimana menjadikan Bulungan ini ibarat seperti gula yang pasti akan didatangi orang. Nah, dan pangan ini kan tidak akan pernah mati Mas di isu ini. Sehingga kalau kita bicara kayu, bicara tambang, batu bara, itu sesuatu yang memang barang habis pakai.
Makanya dengan potensi ketersediaan lahan yang ada di Kabupaten Bulungan ini yang ingin kita maksimalkan, sehingga nanti akan melahirkan sebuah keunggulan daerah, produk unggulan daerah yang menjadi identitas daerah itu sendiri. Tentu kita juga tidak akan meninggalkan identitas yang menjadi kearifan lokal masyarakat kita. Itu tetap bagian yang kita lindungi, sehingga seiring dengan perkembangan kemajuan Kabupaten Bulungan itu sendiri, tapi identitas kita tetap muncul sebagai orang yang asli di Kabupaten Bulungan itu sendiri. Komitmen apa Bang? Ini bicara identitas daerah tadi, artinya ada budaya di situ. Ya. Kemudian ada anak muda sebagai pemegang tongkat estafet di situ. Seperti apa sih komitmen seorang Syarwani? Karena sebelumnya di luar ini kita sering diskusi. Biasa yang kita diskusikan yaitu soal anak muda dan kebudayaan, dan ini sudah bertahun-tahun kita diskusikan Bang. Dan menurut saya sampai hari ini setiap kita satu masalah kita selesaikan, ada kemudian datang gempuran-gempuran baru, karena ya ini era globalisasi di mana semua informasi bisa masuk. Seperti apa sih komitmen seorang Syarwani untuk budaya dan anak muda? Ya, kalau budaya sesuatu yang pasti harus tetap kita pertahankan Mas Diki. Sekalipun generasi beralih, berganti, termasuk dengan bagaimana mengemas budaya yang ada di Kabupaten Bulungan itu menjadi sesuatu hal yang menarik bagi anak-anak muda kita. Saya yakin di Kabupaten Bulungan potensi anak-anak muda di sini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana berkolaborasinya dalam upaya kita mempertahankan identitas kita dalam bentuk budaya lokal, budaya daerah ini bisa menjadi sesuatu yang memang dikerjakan oleh kawan-kawan pemuda. Tentu kawan-kawan pemuda identitas budaya ini juga harus ada panggung bagi kawan-kawan pemuda ya yang bergerak di bidang kebudayaan itu sendiri khususnya, sehingga ini tetap kita upayakan, kita memastikan ke depan identitas daerah, identitas budaya yang ada di Kabupaten Bulungan tetap bertahan, sekalipun mungkin ada generasi yang sudah mungkin karena faktor usia ataupun diemban estafet berikutnya oleh anak-anak muda itu tetap bisa hidupkan. Artinya selain membangun sektor-sektor potensial, membangun infrastruktur, tentunya pasangan ini juga kemudian akan berkomitmen penuh pada pembangunan infrakultur. Ya, karena memang percuma sih Bang, artinya gedung tinggi-tinggi kita nggak punya budaya. Ya, karena memang hari ini itu kegelisahan di kalangan anak-anak muda, karena kita hari ini punya begitu banyak preferensi untuk kemudian menjadi sosok yang seperti apa. Tapi kita lupa kalau kita punya budaya juga gitu. Ya, makanya jadi curhat, nggak nanya, jadi ulangi aja, nanya aja. Ya, jadi Bang, selain memang soal budaya, bicara Bulungan juga sebagai ibu kota tentu akan banyak investasi yang masuk Bang. Investasi yang masuk, kemudian bagaimana pemerintah ke depan kalau misalnya Abang mendapat amanah membuat klasifikasi, kemudian mana yang prioritas dan sangat potensial dikembangkan di Bulungan, seperti apa menghidupkan investasi, mengingatkan ini linear dengan pemerintah pusat Bang. Ya, tentu kita harapkan pertama, apapun bentuk investasi Mas Diki, kita harapkan mampu memberikan manfaatnya bagi kepentingan daerah, khususnya di Kabupaten Bulungan, apalagi itu menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Bulungan. Ya, sehingga disitulah kita mengambil peran, apapun bentuk investasi. Tapi kaitannya dengan visi kita di pencalonan ini, ya tentu kita harapkan nanti investasi-investasi yang masuk di Kabupaten Bulungan adalah investasi-investasi berkaitan erat dengan upaya pencapaian visi itu tadi. Nah, termasuk juga Mas Diki, misalnya hari ini ada kegiatan-kegiatan strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, katakanlah bayangan kita yang ada di lapangan di KIPI. Termasuk juga pembangunan PLTA, termasuk Kota Baru Mandiri. Itu kan program-program strategis yang saya yakini kalau itu betul-betul sudah dilaksanakan, itu juga akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan di Kabupaten Bulungan itu sendiri, termasuk dampak terhadap perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah, inilah investasi-investasi yang kita harapkan nanti memberikan kontribusi dan dampak langsung terhadap masyarakat dan Kabupaten Bulungan itu sendiri. Kita bayangkan Mas Diki, mudah-mudahan tidak keliru ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, kita sempat diskusi dengan beberapa kegiatan yang ada di Bulungan, misalnya PLTA, itu pembangunannya dengan durasi waktu dari 25, tidak kurang dari 25 sampai 30 tahun, dengan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, inilah peran kita dengan adanya investasi seperti ini, paling tidak ada peran pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Pertama tadi bagaimana menjadi jembatan dan memfasilitasi penyerapan, salah satunya melalui aspek ketenaga kerjaan.
Saya yakin kalau itu itu dilaksanakan, saya yakin kita berkomitmen bagaimana memperjuangkan anak-anak daerah ini yang mungkin belum berkesempatan bekerja di sektor-sektor lain. Ketika investasi ini dimulai berjalan, saya yakin kita bisa perjuangkan anak-anak daerah ini bisa bekerja di dalamnya. Nah, ini juga paling tidak yang kita harapkan, kehadiran investasi ini betul-betul mampu memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan itu sendiri. Nah, belum lagi kita bicara tentang KIPI-nya berkaitan dengan pembangunan kota baru mandiri. Saya yakin luar biasa itu kalau memang bergerak secara keseluruhannya, nanti itu akan memberikan dampak yang luar biasa juga bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Selain ketiga hal tadi Bang, apa kemudian yang menurut Abang sangat urgent hari ini harus kemudian diperbaiki? Saya menyadari bahwa dari berbagai macam aspirasi dan juga perjalanan kita bersosialisasi, memang menjadi kendala hari ini adalah infrastruktur daerah. Memang kalau kita bicara ke timur misalnya ya, dari Desa Apung sampai ke Tanjung Palas Timur, itu memang luar biasa. Hari ini kita tidak perlu dipertanyakan ya, lagi, harus diakuin. Dan memang harus ada solusi konkret dalam rangka mengatasi persoalan kendala yang ada di infrastruktur jalan itu sendiri. Termasuk kita berjalan dari belakangnya Salim Batu menuju ke Tanjung Palas Utara, termasuk ruas jalan yang menghubungkan Tanjung Palas menuju Salim Batu yang sempat viral di media sosial. Nah, itu kan sebenarnya sebuah gambaran yang memang menjadi tantangan bagi pemerintahan ke depan. Kalaulah mungkin berkaitan dengan kemampuan keuangan yang ada di daerah belum bisa kita hitamkan, minimal ada langkah yang bisa kita lakukan bagaimana supaya masyarakat kita yang melintasi beberapa jalan tersebut tidak mengalami kendala. Itu yang dibutuhkan kehadiran pemerintah di dalamnya. Persoalan-persoalan infrastruktur itu menjadi sesuatu yang masih sangat luar biasa pentingnya hari ini untuk segera mendapat pembenahan dari pemerintah daerah. Karena infrastruktur ini juga berkaitan dengan kegiatan pertanian, tadi kegiatan pangan, investasi dan lain-lain. Terakhir Bang, pada pilkada kali ini memang dilaksanakan di kondisi yang tidak normal. Artinya kita laksanakan di tengah pandemi. Tentu yang banyak juga kemudian ditunggu masyarakat, apa sih skema yang ditawarkan oleh Bang Sarwani dalam mengatasi masa pandemi? Ya tentu pemerintah ya, karena kalau berkaitan dengan sikap kebijakan pemerintah, karena ini Kabupaten Bulungan bagian daripada pemerintahan yang ada di Republik ini, ya tentu secara nasional sudah ada protokol dalam upaya pencegahan. Nah, tinggal bagaimana upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan supaya mencegah masyarakat Kabupaten Bulungan ini bisa terhindar ya dari dampak penyebaran COVID hari ini. Termasuk kita memastikan ada kewajiban hari ini yang menggunakan masker, menggunakan sanitizer, itu memang menjadi sebuah budaya yang memang bukan lagi karena keterpaksaan, tapi sudah menjadi budaya kita sehari-hari. Memang mengubah mindset Mas Diki agak sulit hari ini ya, karena kita baru-baru terbiasa menggunakan masker. Saya sendiri juga kadang-kadang ya mohon maaf, bisa jadi kita mungkin sempat lupa atau lalai, tapi karena ini sesuatu yang harus kita jadikan budaya sehari-hari, ini yang memang perlu waktu, perlu proses. Nah, termasuk tadi siang Mas Diki saya ditanya upaya kiat pemerintah ke depan, bagaimana pandemi COVID ini masih berlangsung, dampaknya terhadap perekonomian yang ada di daerah. Memang kita akui itu akan menjadi sesuatu yang menjadi konsen kita ya. Singkat saja, saya ingin Abang untuk mengajak warga Bulungan untuk tetap menjaga kondusivitas pilkada. Pada kesempatan ini saya Sarwani SPD MSI sebagai salah satu calon Bupati Bulungan pada kontestasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2020 ini mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2020 ini, dan kita pastikan selama berlangsungnya Pilkada Kabupaten Bulungan, kondisi daerah ini, keamanan dan kedamaian tetap terjaga. Mari kita bergandengan tangan, bersatu, kompak untuk memastikan keamanan dan kedamaian daerah ini tetap aman dan kondusif bagi kita selama berlangsungnya Pilkada Kabupaten Bulungan. Ya, terima kasih. Sekian Nara Talks bersama Bang Sarwani. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik dari obrolan kita berdua. Sekian, wassalam.